Asfi sudah diperbolehkan pulang ke rumahnya karena kondisinya sudah stabil dan membaik. Asfi sedikit heran karena uminya membawa pulang ke rumahnya, bukan ke rumah suaminya. Erwin, makasih ya, kamu sudah banyak membantuku, ucap Asfi yang sekarang berada di ambang pintu rumahnya. Sama-sama bidadari surgaku, jawab Erwin menggoda Asfi. Ibu Hana berdehem mendengar perkataan Erwin. Sementara Asfi hanya tertunduk malu. Bercanda, Bu. Saya suka melihat wajah Asfi yang tersipu malu. Hehehe, sahut Erwin sambil tersenyum kekok. Ada-ada saja tingkah anak muda ini, jawab Ibu Hana ikut tersenyum. Semoga kebaikanmu, Nak, dibalas oleh Allah, sambung Ibu Hana. Amin, Bu. Kalau gitu saya juga pamit pulang, kata Erwin. Asfi, jangan lupa minum obatnya, saran Erwin, dan Asfi hanya mengangguk. Setelah kepulangan Erwin, Asfi memutuskan untuk menanyakan tentang Farel kepada uminya. Umi, panggil Asfi lembut. Iya, Nak. Mas Farel di mana? Kenapa Asfi tidak pernah melihatnya? Apakah Mas Farel tidak pernah membesuk Asfi, Umi? Tanya Asfi, dan Ibu Asfi langsung sedih mendengar perkataan ibu tirinya. Duduk dulu, biar Umi jelasin ke kamu, Nak, ujar Ibu Hana, dan Asfi pun ikut duduk di sampingnya. Nak, Umi tahu penderitaan kamu. Umi tidak pernah habis pikir dengan suamimu itu. Kenapa kamu sembunyikan semuanya dari Umi? Andai Umi tahu kamu tersiksa fisik dan batin dengan suamimu sudah sejak lama, Umi menyuruhmu bercerai dengan Tuan Farel itu, kata Ibu Hana, lalu memeluk tubuh putrinya. Jadi Umi sudah mengetahui semuanya. Maafin Asfi, Umi. Asfi tidak ingin membuat Umi khawatir dan sedih. Lila Asfi dan tangisan di antara mereka tidak dapat dibendung lagi. Umi yang harus minta maaf, Nak. Semua karena hutang Umi kepada Tuan Farel, kamu jadi tersiksa gini. Umi, ini sudah menjadi takdir dari Allah. Mungkin Allah sedang menguji iman Asfi melalui Mas Farel. Sudahlah, Nak. Umi harap kamu segera mengurus perceraian kamu. Semua hutangnya sudah lunas dan Farel pun menerima perceraian itu. Dek, mendengar kata perceraian membuat hati Asfi terasa sakit. Umi, Asfi tidak ingin bercerai dengan Mas Farel. Asfi yakin Mas Farel akan berubah. Mohon Asfi sambil meyakinkan uminya. Nak, hatimu sangat mulia, Nak. Umi hanya tidak bisa melihat kalau putri kesayangan Umi disiksa. Mas Farel memang jahat dan kasar sama Asfi, Umi. Tapi Asfi tidak pernah membenci Mas Farel. Asfi yakin hidayah Allah akan datang pada Mas Farel, isak Asfi. Nak, Umi tahu kamu sangat mencintai suamimu. Pikirkan sejenak, Nak. Kamu berjuang sendirian untuk pernikahan kamu. Tapi apa? Suamimu tidak menghargaimu dan tidak pernah mencintaimu. Buat apa, Nak, mengorbankan kesakitan ini? Sadarlah, Nak, ucap Ibu Hana dengan penuh penekanan agar putrinya sadar. Semua perkataan Umi benar. Asfi hanya wanita bodoh. Asfi selalu mengharapkan Mas Farel mencintai Asfi. Tapi Mas Farel tidak ada rasa sedikit pun, dan bahkan Mas Farel merasa jijik dengan Asfi, Umi. Isa Asfi mulai pasrah. Ibu Hana merasa bersalah dengan putrinya. Ibu Hana langsung memeluk tubuh putrinya yang sedang rapuh. Sabar, Nak. Ingatlah Allah Maha Besar dan adil kepada umatnya. Umi yakin kamu akan mendapatkan suami yang lebih baik daripada Farel. Umi tahu kamu sulit melepaskannya, dan Umi tidak akan memaksa kamu untuk bercerai dengan Farel. Umi hanya memberikan solusi. Kalau Umi salah, Umi minta maaf. Semua keputusan ada di tangan kamu, Nak. Asfi perlu waktu untuk memutuskan ini, Umi, jawab Asfi, lalu melepaskan pelukan uminya dan berlari ke kamarnya. Ibu Hana mengerti keadaan Asfi yang teramat sedih. Ibu Hana membiarkan Asfi sendirian dan menenangkan dirinya di dalam kamar. Pesawat Garuda Indonesia yang ditumpangi oleh Andi dan Ani beserta beberapa anggota keluarga lainnya mendarat dengan selamat di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 8 malam. Pak Joni yang merupakan sopir pribadi dari keluarga ini sudah datang untuk menjemput atasannya. Selamat datang kembali Nyonya dan Tuan, ucap Pak Joni menunduk badannya.
dan mengambil koper dari keluarga Andi dan memasukkan ke dalam bagasi mobil. Farel tidak mengetahui bahwa hari ini adalah kepulangan keluarganya dari Singapura. Ya, memang ini adalah sebuah kejutan buat Farel dari papanya. Dia tidak sabar ingin segera bertemu dengan putranya dan memberi putranya itu pelajaran. Sampai di kediamannya, keluarga ini pun turun dari mobil. Mereka disambut oleh beberapa asisten rumah tangga mereka. "Pak, Mah, aku dan Mas Doni pulang ke rumah langsung ya," pamit Anita yang merupakan anak pertama dari Ani dan Andi. "Nginap di rumah Mama aja, Nak. Kasihan cucu Mama sudah tidur," jawab Ani sambil mencium pipi Kila yang merupakan cucunya. "Lain kali aja ya, Ma." "Ya sudah, Mama dan Papa bisa mengerti. Besok jangan lupa datang ke sini lagi." "Iya, Ma," sahut Anita dan Doni bersamaan. Mereka pun pulang ke rumahnya. Setelah kepulangan anak pertamanya, Andi segera menyuruh Pak Joni mengeluarkan mobil lagi. Andi akan pergi ke rumah Farel segera. "Pak, besok saja Papa pergi ke rumah Farel. Papa pasti capek." "Enggak, Ma. Papa akan bikin perhitungan kepada anak kurang ajar itu," jawab Andi dengan suara mulai meninggi. Andi segera menaiki mobil tanpa memperdulikan istrinya yang sedang ngomel. Mau tidak mau, Ani pun ikut pergi meski dia sangat kecapean. Ani takut suaminya akan marah besar kepada Farel. Sudah hampir 6 bulan, Farel memang tinggal berpisah dengan kedua orang tuanya. Dia memilih membeli rumahnya sendiri. Bukan karena apa, Farel muak hidupnya selalu diatur oleh mama dan papanya. Kalau mama dan papanya sudah pulang, Farel akan sering nginap di rumah kedua orang tuanya. Mobil Andi tiba di halaman rumah Farel. Anak buah Farel yang mengetahui bahwa mobil itu adalah orang tua dari bosnya segera menyambut kedatangannya. "Selamat datang Tuan dan Nyonya," ucap anak buah Farel. "Farel mana?" ucap Andi tegas. "Ada di dalam, Tuan." Andi segera melangkahkan kakinya ke dalam rumah, disusul oleh Ani di belakangnya. "Farel," teriak Andi dengan suara menggelegar. Farel yang baru selesai mandi seperti mengenali suara itu. Tapi Farel berpikir, itu tidak mungkin papanya, karena menurutnya papanya masih ada di Singapura. "Farel," panggil Andi yang sudah mulai marah, karena Farel tidak segera mendatanginya. "Ya, itu suara Papa. Papa sudah pulang. Kenapa tiba-tiba?" pikir Farel heran dan segera turun ke bawah. "Papa, Mama," ucap Farel tidak percaya. Plak. Farel yang baru turun langsung mendapat tamparan keras dari papanya. "Pa, ada apa sih? Kenapa tiba-tiba tampar Farel?" Andi tersenyum sinis menatap putranya. "Kau bilang ada apa?" "Farel salah apa, Pa?" ucap Farel karena memang Farel tidak mengetahui alasan papanya marah. Plak. "Pa, sudah, kasihan Farel," lerai Ani. "Jangan cegah Papa, Ma. Papa mau kasih pelajaran buat putra kita ini. Sekarang jemput istrimu, minta maaf kepadanya. Kalau Oh, jadi gara-gara ini Papa marah. Farel tidak akan meminta maaf kepadanya dan Farel akan menceraikannya," kata Farel penuh penekanan. "Apa dasarnya kamu menceraikan istrimu? Kali ini Mama tidak terima dengan keputusan kamu, Farel," sahut Ani yang kini ikut marah kepada putranya. "Papa, Mama, Asfi itu sudah selingkuh, makanya Farel menceraikannya," ucap Farel berbohong. Kau pikir papamu ini anak kecil dengan mudahnya kamu bohongin? Kau pikir Papa tidak mengetahui semuanya? Hah? Papa tahu kamu yang menyiksa istrimu sampai dia masuk rumah sakit. Papa dan Mama tidak akan membiarkan kamu menceraikan Asfi." Farel kehabisan kata-katanya mendengar penuturan papanya. Farel mendengus kesal. Iya, Farel menyiksanya karena Farel tidak mencintainya. Dia pun tidak ada gunanya, cuman menyusahkan Farel saja. Farel akan menceraikan Asfi. Untuk ahli ini, Farel tidak akan menuruti perintah Papa dan Mama. Plak. Tamparan keras lagi dilayangkan ke wajah Farel. "Itu keputusan kamu. Oke, Papa dan Mama terima. Satu hal yang perlu kamu ingat. Kalau kamu berani menceraikan istri kamu harus siap untuk keluar dari daftar keluarga Papa. Dan jangan pernah mimpi Papa akan memberikan harta warisan sedikit pun kepada kamu," ancam Andi. Farel terbelalak kaget mendengar ancaman papanya.
dan Farel diam 1000 bahasa. Silahkan pilih. Oke, Farel akan meminta maaf pada Asfi, kata Farel pasrah karena Farel tidak ingin diusir oleh kedua orang tuanya. Sekarang pergi minta maaf dan bawa pulang istri kamu ke sini. Jangan pulang sebelum kamu membawa pulang istri kamu ke hadapan papa dan mama, tegas Andi. Farel benar-benar marah. Namun Farel menahannya, tidak ingin membuat papanya semakin marah. Cepat, sudah pergi sana. Kenapa masih diam di situ? Kata Andi yang melihat Farel diam di tempat. Farel mengambil kunci mobilnya secara kasar. Rahangnya mengeras saking menahan emosinya. Apa istimewa tuh perempuan? Sampai-sampai papa marah besar kepadaku, gerutu Farel kesal. Ah, sial, teriak Farel frustasi sambil mengacak-acak rambutnya. Farel melaju mobilnya keluar dari halaman rumahnya. Mau tidak mau, Farel akan pergi ke rumah Asfi. Tentu saja Farel akan gengsi minta maaf kepada Asfi. Asfi, apa istimewanya kamu? Gumam Farel kesal.